kami akan membahas konsep sumber daya air dan tanah. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan ialah saya sendiri, Gusti Prayudi, dan teman saya Muhammad Rehan, dengan dosen pengampu Dr. Fitri Ramadan SE, MSI, dan Bapak Dr. Bonaraja Purba MSI. Materi pertama ialah sumber daya alam. Nah, pada pertemuan pertama kita telah membahas sumber daya alam. Nah, kami ini ingin mengulas kembali tentang sumber daya alam. Kemudian kami akan membahas tentang materi kami ialah sumber daya alam, air dan tanah. Nah, sumber daya alam menurut KHT pada tahun 2009 mengatakan bahwa sumber daya alam merupakan unsur-unsur yang terdiri dari sumber daya alam nabati ialah tumbuhan dan sumber daya alam hewani ialah satwa dengan unsur non-hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem. Nah, sumber daya alam pada prinsipnya dapat dikategorikan di bagian itu. Pertama ialah sumber daya alam yang tidak pernah habis. Kemudian yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian yang ketiga, sumber daya alam yang potensial untuk diperbaharui. Nah, pada sumber daya alam yang tidak pernah habis pada poin pertama ialah sumber daya alam yang jenis ini masuk kategori selalu tersedia sepanjang waktu dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya sinar matahari, angin, gelombang laut tergolong sebagai sumber daya energi dan sebagainya. Nah, pemanfaatan jenis sumber daya alam ini seperti pada dasarnya dapat dieksploitasi sesuai dengan tingkat kebutuhan manusia sepanjang masa. Sumber daya ini secara umum bersifat permanen, namun demikian jenis sumber daya ini tidak dapat diproduksi oleh manusia. Kemudian yang kedua ialah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, jenis sumber daya ini pada dasarnya meliputi sumber daya alam yang mensuplai energi seperti minyak, gas alam, uranium, batu bara, serta mineral yang non-energi misalnya tembaga, nikel, aluminium, dan lain-lain. Sumber daya alam jenis ini adalah sumber daya alam dalam jumlah yang tetap berupa deposit mineral deposit di berbagai tempat di muka bumi. Sumber daya alam jenis ini bisa habis baik karena sifatnya yang tidak bisa diganti oleh proses alam maupun karena proses pergantian alamiahnya berjalan lebih lamban dari jumlah pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga ialah sumber daya alam yang potensial untuk diperbarui. Kategori sumber daya alam ini tergolong sumber daya alam yang dalam jangka pendek jika digunakan dan dicemari secara cepat. Namun demikian lambat laun akan dapat diganti melalui proses alamiah, misalnya seperti pohon di hutan, rumput di padang rumput, deposit air tanah, udara segar, dan lain-lain. Kemudian kita masuk materi sumber daya alam tanah. Nah, pada sumber daya alam tanah merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia karena sumber daya tanah merupakan masukan yang diperlukan untuk setiap bentuk aktivitas manusia seperti pertanian, daerah industri, daerah pemukiman, jalan-jalan untuk transportasi, daerah-daerah rekreasi, atau daerah-daerah yang dipelihara kondisi alamnya untuk maksud ilmiah. Terdapat aspek konservasi sumber daya tanah. Nah, Arsyad mengatakan bahwa berdasarkan kriteria klasifikasi tanah terdapat 8 kelas. Nah, pada kelas pertama adalah tanah yang sesuai untuk penggunaan pertanian tanpa memerlukan tindakan konservasi tanah yang khusus. Termasuk dalam kelas ini biasanya tanah adalah tanah yang datar, sulum tanah dalam, bertekstur halu atau sedang, mudah diolah dan responsif terhadap pemupukan. Kemudian pada tanah kelas 2 yang sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan sedikit hambatan dan ancaman kerusakan. Tanahnya berlereng landau, sulum tanah dalam dan bersektur halus sampai agak halus. Kemudian yang ketiga, tanah kelas 3 adalah tanah yang sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan lebih besar
daripada tanah kelas 2 sehingga memerlukan tindakan konservasi tanah khusus. Kemudian tanah kelas 4 adalah tanah yang sesuai untuk segala jenis penggunaan pertanian dengan hambatan dan ancaman kerusakan tanah yang lebih besar daripada tanah kelas 3 sehingga memerlukan tindakan khusus konservasi tanah yang lebih berat dan waktu penggunaannya untuk tanaman semusim. Kemudian ialah tanah kelas 5 adalah tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim, tetapi lebih sesuai untuk ditanami tanaman untuk makanan ternak secara permanen atau dihutankan. Kemudian tanah kelas 6 adalah tanah yang tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim karena terletak pada lereng yang agak curam sehingga mudah tererosi atau kedalaman sulum tanah yang sangat dangkal atau telah mengalami erosi berat. Kemudian tanah kelas 7 yang sama sekali tidak sesuai untuk digarap bagi tanaman semusim, tetapi lebih baik atau sesuai untuk ditanami vegetasi permanen. Kemudian yang terakhir ialah tanah kelas 8 adalah tanah yang tidak sesuai untuk usaha produksi pertanian sama sekali dan harus dibiarkan pada keadaan alami atau di bawah vegetasi alam. Aspek ekonomi sumber daya tanah. Nah, terdapat dua aspek ekonomi sumber daya tanah. Yang pertama itu sewa tanah, kontrak rent, dan keuntungan usaha ekonomi rent atau land rent. Nah, pada sewa tanah sebagai pembayaran dari penggunaan kepada pemilik di mana pemilik melakukan kontrak sewa menyediakan dalam waktu tertentu. Nah, salah satu cara menentukan nilai atau harga faktor produksi yang berasal dari alam seperti tanah adalah dengan menggunakan konsep yang disebut dengan sewa tanah, economic rent. Sewa keuntungan usaha, economic rent atau land rent. Nah, sewa tanah merupakan surplus pendapatan di atas pengeluaran biaya untuk tanah yang memungkinkan faktor produksi tanah dapat dimanfaatkan dalam proses produksi. Land rent dan contract rent merupakan dua konsep sewa yang penting yang digunakan dalam ekonomi sumber daya tanah. Kedua konsep tersebut hanya berbeda dalam satu hal, yaitu pada kontrak rent, termasuk pembayaran yang sebenarnya kepada pemilik tanah. Kemudian masuk yang selanjutnya ialah teori sewa tanah model klasik. Teori sewa tanah model klasik itu terdapat dua teori yang kami ambil. Ialah yang pertama David Ricardo dan Fontunen. Nah, menurut David Ricardo, berdasarkan asumsinya bahwa pada daerah pemukiman baru terdapat sumber daya tanah yang subur dan berlimpah. Dia berpendapat hanya tanah yang subur digunakan untuk bercocok tanam dan tidak ada pembayaran sewa sehubungan dengan penggunaan tanah tersebut karena penduduk masih sedikit jumlahnya. Sewa tanah akan muncul hanya apabila penduduk bertambah sehingga permintaan akan tanah meningkat dan akhirnya menghendaki digunakannya tanah yang kurang subur oleh masyarakat. Nah, berdasarkan teori Fontunen, faktor lokasi dalam menentukan nilai sewa tanah diamati oleh Fontunen yang melihat daerah-daerah subur data pusat pasar memiliki sewa tanah lebih tinggi daripada daerah-daerah yang lebih jauh dari pusat pasar. Nah, menurut Fontunen, sewa tanah berkaitan dengan biaya transport dari daerah yang jauh ke pusat pasar. Oke, berdasarkan kedua teori yang dikemukakan oleh David Ricardo dan Fontunen, maka kami dapat menyimpulkan bahwasanya tanah-tanah yang lokasinya dekat pasar oleh masyarakat digunakan untuk daerah pusat kegiatan ekonomi yang memberikan pendapatan dan kapasitas sewa yang tinggi untuk berbagai alternatif penggunaan seperti untuk industri-industri atau kegiatan lain yang lebih memungkinkan. Ya, masuk ke materi selanjutnya ialah sumber daya alam air. Nah, pada sumber daya alam air ini kami akan membahas ialah potensi sumber daya air di Indonesia dan kualitas air. Potensi sumber daya air di Indonesia. Secara nasional ketersediaan air di Indonesia mencapai 694 miliar meter kubik per tahun.
Jumlah ini pada dasarnya adalah potensi yang dapat dimanfaatkan. Namun faktanya saat ini baru sekitar 23% yang sudah termanfaatkan, di mana hanya sekitar 20% yang dimanfaatkan tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan air baku rumah tangga, kota, dan industri. 80% lainnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan irigasi. Ini berdasarkan menurut Hartoyo pada tahun 2010. Nah, pada kualitas air adalah kondisi kualitatif air yang diukur dan atau diuji berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ialah pasal 1 Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 115 tahun 2003. Kualitas air dapat dinyatakan dengan parameter kualitas air. Parameter ini meliputi parameter fisik, kimia, dan mikrobiologis. Menurut Mas Duki pada tahun 2009. Nah, kami akan membahas tentang kualitas air ialah parameter fisik kualitas air saja. Ya, dimana pada parameter fisik kualitas itu yang pertama ialah warna. Air alami yang sama sekali belum mengalami pencemaran, berwarna bening atau sering dikatakan tak berwarna, transparan. Timbulnya warna disebabkan oleh kehadiran bahan-bahan tersuspensi yang berwarna, ekstrak senyawa-senyawa organik ataupun tumbuhan-tumbuhan, dan karena terdapat mikroorganisme seperti plankton. Di samping itu juga akibat adanya ion-ion metal alami seperti besi dan mangan. Komponen penyebab warna, khususnya yang berasal dari limbah industri, kemungkinan dapat membahayakan bagi manusia mau bagi biota air. Di samping itu, warna air juga memberi indikasi terdapatnya senyawa-senyawa organik yang melalui proses klorinasi dapat meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme air. Kemudian yang kedua ialah bau dan rasa. Dalam setiap air alami yang sama sekali belum tercemar dikatakan tidak berbau dan tidak berasa. Air yang berbau sudah pasti menimbulkan rasa yang tidak menyenangkan atau kurang sedap. Adanya bau dan rasa pada air menunjukkan terdapatnya organisme penghasil bau dan juga adanya bahan-bahan pencemar yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, jadi kalau kita lupa air, kalau kita merasa kehausan, cium dulu bau enggak dan rasakan apakah air itu rasa enggak enak, ya jangan diminum. Oke, maaf sekedar bercanda. Kemudian kita lanjutkan ialah parameter fisik kualitas air berdasarkan suhu. Dalam setiap penentuan kualitas air, pengukuran suhu merupakan hal yang mutlak dilakukan. Pengukuran suhu air biasanya dilakukan langsung di lapangan. Suhu air yang normal berkisar kurang lebih 30 derajat Celcius dari suhu udara. Peningkatan suhu air bisa disebabkan oleh berbagai hal, antara lain yaitu air sungai yang dekat dengan gunung berapi atau akibat adanya pembuangan limbah cair yang panas ke badan air. Di samping itu, adanya limbah bahan organik yang lebih lanjut mengalami proses degradasi baik secara biologis maupun kimia, seringkali meningkatkan suhu air. Kenaikan suhu air dapat mengakibatkan kelarutan oksigen dalam air menjadi berkurang, sehingga konsumsi oksigen oleh biota air juga menjadi terganggu. Nah, jadi kalau kita minum air, kita perhatikan suhunya. Oke? Nah, pada kesimpulan kali ini ialah sumber daya alam merupakan sumber daya yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup, terutama pada sumber daya air dan sumber daya tanah, di mana sumber daya tersebut ialah sumber daya yang paling dominan atau yang sering digunakan atau dibutuhkan oleh makhluk hidup, terkhususnya kepada manusia. Sumber daya air dan tanah sangat berpotensi besar pada proses pertumbuhan perekonomian apabila sumber daya tersebut dikelola dengan baik. Contohnya, masyarakat menggunakan sumber daya air dan tanah pada penanaman padi atau tanaman lainnya. Selain itu juga, seiring berjalannya waktu, sumber daya air dan tanah sama halnya seperti suatu ajang bisnis pada perekonomian di mana harga air dan tanah semakin lama selalu meningkat atau mengalami inflasi setiap tahunnya. Okay, thank you for the attention for us to explain about sumber daya air dan tanah.
Oke, kami akhiri dengan pengucapan terima kasih atas perhatiannya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.